Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso, pilot lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong. Maafkan saya karena belakangan ini suara saya lagi agak pilek ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan kembali terbang ke Gunung Slamet. Kami take off dari kawasan kebun stroberi yang berada di daerah Guci dengan jarak dari titik take off ke puncak Slamet kurang lebih sekitar 7 km guys. Daerah ini merupakan daerah ideal untuk take off karena jaraknya masih bisa diterima dan visual line of sight-nya juga bagus. Dulu kami sangat kesusahan mencari titik take off di daerah sini karena kalau dari daerah Guci banyak bukit yang bisa menghalangi sinyal kami. Dan akhirnya setelah kami riset, kami menemukan tempat ini. Sebelumnya, saya sudah pernah terbang dari daerah Bukit Seribu Bintang. Namun, karena saya khawatir baterainya tidak cukup untuk pulang, makanya saya cuma sebentar di puncaknya, guys. Maklum ya, guys, karena waktu itu masih sangat amatiran. Sekarang juga sama sih. Sekarang waktunya balas dendam nih guys. Karena sudah tahu kira-kira berapa lama baterainya bisa bertahan, maka saya akan mencoba mengabadikan kawah dari Gunung Slamet ini lebih lama. Di video kali ini saya akan banyak mengambil gambar seputaran kawah Gunung Slamet ya guys. Karena di video saya yang sebelumnya saya sudah mengeksplor wilayah kanan dan kiri dari gunung ini. Bahkan saya sempat mengabadikan tali web yang digunakan oleh pendaki untuk muncak gunung yang berada di sebelah kanan dari titik saya take off ini. Kalau kalian mau nonton videonya, silahkan bisa dicari di video-video saya yang lainnya ya. Gunung Slamet sendiri berada di ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah atau biasanya disebut dengan atap Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung yang sangat unik karena daerah kawahnya yang lebar dengan luas keliling kawah sekitar 2 km. Sedangkan luas kawah sekitar 300 meter persegi dengan diameter sekitar 550 meter. Besar banget ya guys. Salah satu alasan inilah kenapa saya terbang ke Gunung Slamet. Karena ya gunung ini cukup unik guys. Kawahnya yang besar menjadikan saya tidak bisa menolak untuk mengabadikannya. Walaupun sih mungkin videonya kurang menarik buat kalian. Ayo, ngaku. Biasanya juga take off-nya mesti di skip. Tapi sekali-sekali kita lihat daerah yang hijau kuning begini gak masalah ya guys. Karena kalau abu-abu terus bosen juga ya.
kita sudah hampir mendekati daerah puncak guys. Saya akan coba mengabadikan sebanyak mungkin kawah Gunung Slamet ini ya. Saya akan mencari pencahayaan yang pas untuk mendapatkan foto ataupun video yang menarik. Jadi jangan komentar kalau mondar-mandir nggak jelas ya guys, karena ya pasti memang mirip setrika guys. Pada saat saya terbang, Gunung Slamet masih dalam keadaan status waspada, dan sepertinya pendakian masih ditutup sampai dengan hari ini. Seperti yang diberitakan oleh media bahwa pendakian Gunung Slamet sempat dibuka pada tanggal 12 April 2024 dan kembali ditutup pada tanggal 13 Mei 2024. Hal ini dikarenakan Gunung Slamet mengalami peningkatan aktivitas yang dirasa cukup membahayakan untuk pendaki. Makanya kita harus sabar ya guys. Kita tunggu jalurnya dirasa aman dan pendakiannya dibuka kembali. Sepertinya ini adalah salah satu puncak pendakian dari Jurang Mangu guys. Jalur ini berakhir di dataran yang cukup luas sebelum akhirnya bisa melihat kawah Gunung Slamet.
Oke guys, kita coba abadikan kawah Gunung Slamet ini dari atas ya. Saya akan mencoba flypass ke puncak kawah Slamet. Sedikit tips untuk para pilot drone, untuk flypass begini yang mesti diperhatikan adalah ketinggiannya mesti pas. Kalau terlalu rendah bisa tertutup dengan bibir kawah guys. Nah kan sinyalnya langsung drop ke 3 Mbps. Itu hampir tertutup dengan bibir kawah guys. Oke guys, saya rasa eksplorasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembali ke home point. Untuk baterainya sih kita cek sebetulnya masih aman guys. Tapi saya khawatir kalau pulangnya melawan angin. Karena waktu saya terbang ini anginnya cukup kencang guys. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa Gunung Slamet sebagai pusat dari Pulau Jawa. Sebelumnya nama gunung ini adalah Gunung Agung. Kemudian diganti dan sampai sekarang dikenal dengan Gunung Slamet. Letusan terakhir gunung ini terjadi pada 2009. Gunung Slamet mengeluarkan lava pijar berupa semburan di dalam kawah. Menurut sesepuh dari desa Bambangan yang berada di sekitar Gunung Slamet, gunung tersebut belum pernah meletus parah yang sampai menyemburkan lahar hebat sejak zaman kakek buyut. Yang selama ini terjadi hanya sebatas batuk-batuk saja atau membuang nafasnya. Seperti yang dikatakan mitos orang dahulu, jika Gunung Slamet benar-benar meletus, maka ia akan membelah Pulau Jawa menjadi 2 bagian. Ini kemungkinan karena retakan besar yang membentang dari daerah utara ke selatan bisa saja muncul, sehingga 2 bagian yang terbentuk itu akan bergeser saling menjauh. Seluruh wilayah dekat dengan Gunung Slamet juga disebutkan bisa terkena semburan lahar, debu, atau awan panas apabila gunung ini meletus dengan hebat.
Oke guys, home point sudah dekat. Saya akan mempersiapkan landingnya. Silahkan klik like ataupun share apabila konten ini dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak tertinggal konten-konten saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.